Lihat tayangan, tadi saya nggak mungkin nanya sama orang yang sama tadi di suara VO tadi ya, voice overnya. Saya langsung pasti berseberangan, langsung nyebrang ke Ustadz Ahmad Ridwan nih ya. Penjelasan tayangan barusan tadi nih, bicara masalah tentang Rasulullah ini, beliau tetap bersedekah meskipun hidupnya itu serba sulit. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini gimana caranya menumbuhkan perasaan atau mental yang hebat atau kuat nih, sedekah untuk sedekah ya. Nggak cuma pada saat kita lagi kaya, tapi pada saat kita lagi susah, lagi terpuruk juga bisa sedekah. Karena agak susah masalahnya. Aduh buat makan besok aja deh, apa sedekahin aja, buat makan besok aja deh, jadi begitu. Gimana Ustadz, mohon izin? Ya pertama harus kita akui bahwa mindset dulu diubah. Mindset berpikirnya bahwa kalau kita ingin menjadikan contoh itu Rasulullah SAW, satu ketika Fatimah datang kepada, Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW, kemudian waktu itu beliau nggak ada di rumah, intinya adalah disampaikan oleh istri beliau, buat tadi Fatimah datang, Rasulullah datang selepas salat Isya ke rumah Fatimah dan Ali saat itu sama Fatimah sedang ingin tidur, diketok pintu rumahnya, kemudian beranjak mau buka kata Rasulullah, "Ala makanikuma, sudah kalian berdua di situ aja, biar abah yang buka," gitu kan. Nah begitu Rasulullah masuk, masih terasa dingin tangan Rasulullah karena terpaan angin di luar, terus ditanya, benarkah engkau ingin meminta dari ayah gitu kan, bahwa harta rampasan perang ingin kau jadikan sebagai bagian untuk membayar orang-orang yang bekerja di rumahmu nantinya. Betul ayah, maukah aku ajarkan kata Rasulullah SAW hal yang lebih baik untukmu, gitu kan. Nah itu dia, maka kita sampaikan disinilah kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada Fatimah bahwa apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan kalimatnya, nanti apa yang ayah akan sampaikan kepada ahlu suffah, sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, sementara mereka bergantung kuat dengan dapur rumah Rasulullah SAW. Astagfirullah. Padahal Rasulullah SAW 3 kali purnama Ustaz. Kata Aisyah radhiyallahu anha wardaha, 3 bulan dapurnya nggak nyala. Kalau sekarang dapur nggak nyala, mungkin bisa jadi delivery order. Ya kan gitu. Iya. Kalau sekarang, tapi kalau dulu enggak betul-betul enggak nyala 3 bulan karena apa? Tidak ada sesuatu yang bisa dimasak oleh Rasulullah SAW. Gitu. Sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Syam nih ya. Kita kan tahu nih kalau Rasulullah itu Masya Allah sabarnya luar biasa. Hidup di tengah kesederhanaan aja beliau tuh masih bisa sedekah. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Nah saya pernah dengar juga nih ada Nabi Allah, Nabi Ayub alaihissalam. Nah ini beliau ini sakit sampai hartanya diambil, anaknya diambil semua segala macam. Sampai akhirnya ujung-ujungnya beliau ini berdoa dan Allah ganti semuanya 2 kali lipat bahkan lebih banyak. Itu kan bicara Nabi. Nah sekarang kalau bagaimana dengan kita manusia biasa nih, bisa nggak kita berdoa sama Allah digantikan 2 kali lipat dari kesusahan yang sekarang kita alami saat ini? Iya. Ini Masya Allah kisahnya itu di dalam surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 ketika Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah. Jadi kisahnya langsung ketika Nabi Ayub berdoa. Iya. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub meminta kepada Allah anni massaniyad-dur. Sebenarnya bukan berdoa, cuma agak ngeluh dikit aja. Ya Tuhan, aku udah mau mulai ngeluh karena ini udah mengganggu ibadahku gitu. Jadi Nabi Ayub sabar aja ketika ditimpa penyakit, tapi ketika sudah mengganggu ibadahnya, kesempurnaan ibadahnya, maka Nabi Ayub minta, udah sakit banget ya Allah, anni massaniyad-dur. Lalu Nabi Ayub nggak minta disembuhin, Nabi Ayub cuma bilang, tapi saya ngerasakan sakit, tapi saya tahu engkau sayang banget sama saya. Seakan-akan kayak bilang gini loh, engkau sayang sama Allah, engkau sayang sama aku ya Allah, mana mungkin kau tega melihatku begini. Jadi kayak gitu cara Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah. Lalu langsung Allah jawab nih, fastajabna lah, fakashafna ma bihi min dhur. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. Allah ijabah permintaannya, Allah hilangkan kesusahannya, lalu Allah gantikan semisalnya, bahkan lebih banyak karena Allah merahmatinya. Ya, yang menarik dari ayat ini adalah bukan hanya ketika kisah ini turun kepada kita dalam bentuk Al-Quran, bukan hanya karena Allah mengisahkan ini kepada kita, tapi Allah tutup ayat ini mengatakan, وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Dan ini adalah nasihat bagi semua hamba Allah. Apa maksudnya? Dan semua hamba Allah punya kesempatan seperti Nabi Ayub.
ketika Allah rahmati mereka. Amin, amin. ya Semua Rabbal hamba Allah Alamin. punya kesempatan seperti Rasulullah ketika mereka imannya mungkin berusaha sedekat mungkin dengan nabi-nabi Allah. Ketika kita sudah berusaha sedekat mungkin iman kita dengan Nabi Ayub, maka insya Allah kata Allah, dzikra lil abidin. Ini bukan hanya tentang Nabi Ayub, ini tentang kalian semua, di mana Allah akan memberikan bagi orang-orang yang mau mengambil nasihat di dalamnya. Masya Allah luar biasa. Intinya adalah kita juga bisa insya Allah. Insya Asal kita Allah. mau usaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Insya Masya Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah kalau bisa lagi di bulan Ramadan ini kita tayangan yang nonton yang enak-enak aja ya kan. Ada mungkin kita pernah dengar juga ada tayangan orang ngasih 1 karton mie instan ternyata isinya sampah tapi ini beda lagi ya. Ada orang ngasih mie instan mungkin kantongnya atau tempatnya tapi isinya apa ya sama-sama kita lihat aja deh. Yang ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Yuk kita lihat aja.